Suatu jembatan di satu daerah telah runtuh. Korbannya puluhan, termasuk anak-anak yang saat itu sedang bermain air di bawahnya. Seperti biasa, nama lokasi tidak kami sebut karena menyangkut kenyamanan dan keamanan berbagai kalangan. Apalagi ini terkait klinik yang nanti dimanfaatkan untuk beberapa hal. Konon, runtuhnya jembatan tersebut lantaran konstruksi yang tidak sesuai rencana awal pembangunan. Desas-desus beredar di media sosial dan berita. Pengembang dan pemilik proyek kong kali kong untuk mencuil biaya material. Usai menelan puluhan manusia dan pembangunannya enggan diteruskan, jembatan ini menjadi satu tempat angker di dalam salah satu kabupaten di suatu provinsi. Hantu kepala buntung, anak tangan putus dan anak kepala keroak serta ibu berpunggung bolong hingga pekerja proyek yang mencari kedua matanya kerap meneror warga atau muda-mudi yang bermain di sekitar lokasi ketika menjelang tengah malam. Saat senja, suasana di sekitar jembatan tampak asik bagi orang-orang pacaran atau memancing. Pohon rindang serta bunga mawar liar tumbuh di sekitar. Selain itu, para pemancing yang setiap sore mencari lauk makan di sana sering mendapat lebih dari 5 ikan setiap kali melakoni upayanya. Dulu saya pernah mancing sampai malam. Waktu itu saya datang selepas isya. Saya keasikan mancing karena mendapat 2 ikan, jadi lupa waktu. Kebetulan waktu itu saya juga gak percaya kabar yang beredar. Tapi ketika melihat sendiri bagaimana sosok kepala buntung dan ibu yang punggungnya bolong, jelas saya lari dan kapok untuk berada di sini sampai maghrib, apalagi malam hari. Ujar Iskandar, seorang warga yang kampungnya berada di dekat jembatan. Warga sekitar menamakan tempat angker itu sebagai jembatan kematian. Tidak ada yang selamat pada hari naas. Ketika petang menjelang sore, tiada satupun orang yang menyangka jembatan yang tahap pembangunannya tersisa 90%. Ternyata hanya hitungan detik justru ambruk tanpa tanda-tanda tertentu. Yang menyeramkan, setelah keambrukan jembatan kematian, semua warga kampung mendengar jerit tangis minta tolong. Hal itu terjadi selama hampir 1 bulan. Kepala desa yang enggan daerahnya diperhatikan halayak ramai karena klinik telah memanggil beberapa orang pintar. Sekarang, jerit perih yang jasadnya belum ditemukan telah menghilang. Tapi setiap malam masih banyak sosok astral bergentayangan. Resa, seorang perempuan yang bertempat tinggal di kampung dekat jembatan, mengaku pernah diperlihatkan sosok berkepala keroak. Waktu itu dia bersama sang kekasih sedang pacaran sewaktu isya sampai jam 10 malam. Ketika pukul 10 malam itulah dia diperlihatkan hantu kepala keroak. Menurutnya, pakaian hantu berkepala keroak sanggup membangkitkan bulu punggung. Pakaiannya basah sebagaimana berlumur darah, lumpur dan material sungai serta bangunan. Itu pengalaman pertama yang amat menakutkan. Saya tidak bisa berkata-kata ketika makhluk itu menepuk punggung. Memang waktu itu saya sedang menstruasi, jelas Resa. Dia menjelaskan dirinya seperti orang gila karena kekasihnya tidak melihat. Beruntung waktu itu dia hanya tergagap karena melihat sosok yang diam menampakkan kengerian. Kata Resa, wajah dari sosok itu berlumur darah dan dak keruan. Mulutnya mengsol dan setengah kepalanya hanya tengkorak hingga otaknya terlihat serta belatung-belatung menggeliat di dalamnya. Belum lagi melihat kepalanya yang tengkleng seperti menahan beban patahan tulang, jelas Resa. Ketika malam di jembatan kematian, suasana memang sepi seperti tiada kehidupan. Daun-daun pohon rindang seolah mematung. Terdapat beberapa kalong yang terbang dari ranting ke batang rimbun yang lain. Selain itu, suara burung-burung gagak pun terdengar. Sosok kepala buntung mungkin memiliki kekuatan gaib yang paling tinggi. Dia keluar sendiri di antara kabut. Dari lehernya, darah segar menyembur tanpa henti. Di pinggangnya, tangan kirinya yang berkuku tajam menjepit kepala berambut panjang. Kepala itu mengarah kepada orang-orang yang diperlihatkannya. Matanya terpejam,
dan rautnya sebagaimana orang yang sedang tidur tapi agak tersenyum. Orang pintar mengatakan jin yang menyerupai korban jembatan kematian itu meniru keikhlasan pemilik jasad yang telah merelakan panggilan ilahi meski secara tragis. Semua jasad itu tidak lenyap diambil jin penunggu tempat ini. Semua jasad ada di dasar sungai yang sangat dalam. Hanya saja alasan tidak mengapung karena jasad-jasad itu tertimpa beton dan baja. Ujar orang pintar yang sengaja pantau misteri bawah untuk mengulik informasi di sekitar jembatan kematian pada hari Senin 13 September 2021. Sosok gaib yang jarang menampakkan keseramannya hanya buruh proyek yang kehilangan mata. Sosok itu sekali waktu pernah menampakkan diri kepada orang memancing, tapi setelah itu tidak pernah ada yang melihatnya lagi. Pantau misteri berhasil menemukan warga bernama Ujang. Dialah yang sempat melihat hantu buruh proyek yang kehilangan kedua mata. Menurutnya, hantu itu pernah duduk di pinggir sisa jembatan. Kakinya berayun tapi hanya tertunduk. Sekejap setelah Ujang tidak sengaja melihatnya, maka sosok itu mengetahui kehadiran manusia. Lalu dia berbisik kepada Ujang. Sosok itu menanyakan apakah kedua matanya telah ditemukan. Terang saja saya langsung berlari dan meninggalkan alat pancing serta 5 ikan yang saya dapat sejak memancing dari jam 9 malam, kata Ujang. Ujang adalah seorang warga yang sempat tidak mempercayai kehadiran sosok gaib jembatan kematian. Dia sering menenggak berliter tuak. Menurutnya waktu itu sosok gaib hanyalah karangan manusia. Tapi setelah kejadian malam mengerikan, Ujang hanya memancing sejak siang hingga senja. Mengenai sosok anak berkepala keroak dan yang tangannya putus, mereka kerap berlari-lari ketika awal hari. Belum pernah ada yang melihat sosok itu kecuali kami. Orang pintar membukakan mata batin kami demi melihat sosok itu. Kami terpaksa menunggu 1,5 jam. Ketika tepat pukul 00.00, barulah 2 sosok anak kecil itu berenang di sungai. Yang mengejutkan, ketika kami melihat ke bawah, maka mereka melayang perlahan menghampiri kami. Sontak, salah satu kru berlari masuk ke dalam mobil. Dia sangat ketakutan. Dari situ, orang pintar segera menutup mata batin kami. Sebelum meninggalkan lokasi, orang pintar berpesan kepada kepala desa di sekitar lokasi agar sering mengadakan pengajian di sekitar jembatan kematian. Dia juga menganjurkan agar warga menaburkan bunga supaya terkesan wangi, sehingga sosok astral merasa segan kepada masyarakat. Resa dan Ujang berharap sisa jembatan kematian ini dilenyapkan. Lalu lokasinya dibangun suatu tempat yang indah sehingga kesan mistis tidak menghantui lingkungan sekitar. Begitupun kepala desa. Dia takut kalau jembatan kematian dimanfaatkan demi pesugihan atau pencarian benda-benda gaib. Kemudahan bukan berarti mengurangi material pembangunan demi kekayaan pribadi. Ulang lagi. Kemudahan bukan berarti mengurangi material pembangunan demi kekayaan pribadi. Jembatan yang diperuntukkan mempermudah masyarakat justru telah meraih banyak korban. Jin berhasil menjelmakan wujud manusia yang meninggal. Aktivitas masyarakat sekitar tak terkecuali menjadi korban. Makhluk-makhluk jahil pun keranjingan. Sekian cerita dari Pantau Misteri. Saksikan terus Pantau Misteri, gudangnya kisah mistis.